Assalamualaikum, saya Dr. Asadi. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mengenai operasi gendang telinga. Pertanyaan pertama dari Bapak Suhelmi Diansari. Pak Suhelmi bertanya, Dok, apakah operasi gendang telinga melalui belakang telinga atau lubang telinga? Mau operasi masih ragu. Oke, jadi sebenarnya dua-duanya bisa dari depan telinga, bisa dari belakang telinga, artinya bisa langsung dari saluran telinga, bisa juga langsung dari belakang telinga. Dalam kasus apa? Ya tergantung kasus per kasus. Misalnya Bapak gendang telinganya bocor sudah lama sekali, tidak pernah keluar cairan dari telinga, artinya cukup bisa dibilang aman, tidak ada gangguan infeksi di sana. Nah, karena cukup tenang, tidak diinfeksi, dan misalnya lubang telinganya tidak terlalu besar, jadi bisa saja dilakukan penambalan gendang telinga langsung dari saluran telinga. Nah, tapi ada kalanya saking besarnya lubangnya mempersulit dokter untuk melakukan operasi gendang telinga langsung dari saluran telinga, maka bisa juga dilakukan irisan belakang telinga. Bedanya apa? Pertama, exposure-nya jelas akan lebih besar, dokter akan lebih mudah mengoperasi. Apakah semua operasi saluran telinga melalui belakang telinga itu lebih besar? Ya, yang satu bikin beda juga adalah orang yang melakukan operasi gendang telinga melalui belakang telinga, kita dapat melakukan tindakan yang namanya mastoidektomi atau pembersihan saluran atau area di belakang telinga. Nah, lalu jika dilakukan artinya gini, misalnya seseorang itu ada congek yang tipe aman, tapi dia selalu basah terus gendang telinganya. Nah, caranya nanti dilakukan mastoidektomi dulu atau pembersihan saluran telinga dulu, lalu setelah dibersihkan total baru dilakukan penambalan. Ini di saat yang bersamaan. Nah, setelah yakin bersih baru dilakukan penambalan. Nah, bandingkan jika misalnya seseorang ini di dalam gendang telinganya masih banyak sumber infeksi, lalu dilakukan langsung penambalan, tentu akan sangat beresiko untuk terjadi bocor ulang. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Antino Madina. Dok, mohon dijawab, operasi gendang telinga itu apakah dibedah atau alat saja dimasukkan? Dibedah, Bapak, namanya juga operasi, Pak. Jadi jelas penambalan dilakukan gimana? Jadi tekniknya bermacam-macam, Pak. Bisa, pertama prinsipnya gini, gendang telinga yang rusak dibuka dulu, ya tekniknya dibuka, lalu dibuka tuh gendang telinga itu lapisan yang sangat tipis, ya sebenarnya kurang dari 1 mili. Tapi walaupun kurang dari 1 mili, sebenarnya gendang telinga ini ada 3 lapis. Nah, teknik yang saya suka lakukan adalah namanya teknik inlay, di mana saya membuka lapisan pertama, lalu diberikan cangkokan bisa dari selaput yang ada di tubuh kita juga, biasanya di mana lokasi teriris. Misalnya di saluran telinga saya akan ambil dari selaputnya tulang rawan, atau misalnya bisa juga diambil dari selaputnya otot yang di area sini jika dilakukan pengambilan dari irisan belakang telinga. Nah, lalu cangkokan itu dimasukkan ke dalam gendang telinga yang sudah terbuka, baru dilakukan penambalan. Nah, penambalan ini tentu tidak ada lem, kita tidak menggunakan lem, tapi menggunakan teknik dan menggunakan ganjalan-ganjalan yang kita sebut gel foam atau jelly yang dapat diserap tubuh. Nah, lalu setelah itu kita tunggu. Nah, yang menyembuhkan tetap yang di atas, artinya dokter hanya bisa membantu untuk meletakkan, sedangkan proses penyembuhannya tetap akan terjadi sebagaimana mestinya luka terjadi penyembuhan. Misalnya sama seperti waktu kita melakukan penjahitan, dokter ini kan sebenarnya hanya mendekatkan dengan benang. Lalu setelah dekat, tentu si jaringan yang tadinya terputus bisa tersambung kembali oleh proses alami tubuh itu. Gitu.
Lalu Oninski, terima kasih atas ilmunya. Sama-sama, saya juga senang untuk berbagi ilmu. Oke, ini pertanyaan dari Pak Randy B. Randy baik. Tolong dijawab, Dok. Karena infeksi telinga sudah 7 tahun, diobati ke THT nggak sembuh-sembuh. Kata dokter THT-nya harus operasi, tapi resikonya ntar muka saya mencong ke kiri, kata dokternya. Apakah itu benar? Jawab mohon jawab sejujurnya, katanya. Oke. Sebenarnya ini saya sudah pernah jelaskan ya, Pak. Jadi operasi itu pasti ada resikonya. Tidak ada tindakan apapun tanpa resiko. Sesederhana mungkin kita cukuran di tukang cukur itu juga punya resiko loh. Kesannya aman-aman aja gitu ya, tapi misalnya kita cukuran di tukang cukur, bisa aja dia lagi nyukur ternyata kita kena silet, bener nggak ya? Nah, itu namanya resiko. Nah, resiko ini beda dengan efek samping. Efek samping itu artinya keseringannya terjadi. Kalau resiko seringnya tidak terjadi, ya simpelnya seperti itu. Nah, tentu resiko ini terjadi tergantung dengan kasus per kasus. Nah, saya banyak pasien yang sudah congek selama 20 tahun misalnya, lalu dioperasi, ya baik-baik aja, tidak mencong. Kenapa tidak mencong? Karena kita mengoperasikan dengan hati-hati, dengan pelan-pelan, tanpa ada tindakan yang gerasa kerusuk. Artinya faktor resiko itu tentu akan berpengaruh dari pertama dari anatomi pasiennya, ada yang aneh-aneh atau enggak. Kedua, kondisi penyakit yang dideritanya. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kemampuan dari operator itu sendiri atau dokter yang mengoperasi. Nah, kenapa bisa kok mencong? Karena memang di dalam gendang telinga kita itu ada saraf yang menggerakkan otot-otot wajah kita. Nah, jadi kalau pernah dengar penyakit namanya Bell's palsy, nah itu penyakitnya kan terjadi karena kerusakan di saraf muka atau saraf wajah. Nah, si saraf wajah ini kebetulan dia melintas dulu ke dalam telinga, baru masuk ke dalam otak kita. Jadi dari pipi kita, dia masuk ke dalam telinga, lalu masuk ke dalam otak. Nah, waktu kita melakukan operasi gendang telinga, kita misalnya kasar dan kita bisa merusak itu, ya otomatis kan kalau kita putus, ya mencong gitu. Nah, dari kenyataannya kejadian resiko mencong gendang telinga ini kurang dari 0,1%. Jadi rendah sekali faktor resiko ini. Lalu terakhir saya hanya rasa hari ini, Dok, apakah benar kalau operasi telinga resiko mencong? Oh, sama ya, udah sempat dijawab tadi. Dari Ibu Rita terakhir ya, Dok, saya mau tanya, kebetulan saya punya anak daun telinganya ada satu, rencananya mau operasi, baik ini usia berapa? Oke, Ibu, anaknya namanya Mikrotia. Biasanya kalau cuma satu, bilangnya cuma satu berarti itu grade 3. Dan umumnya akan dioperasi di usia 7-8 tahun atau di usia dimana rangka dari tulang rawan di iga ini sudah matur, artinya sudah baik untuk dilakukan pengambilan. Nanti biasanya mendekati usia 6 tahun, 7 tahun, nanti Ibu tinggal datang ke dokter THT atau dokter THT yang terdekat, yang baik di RSCM, salah satu yang baik untuk melakukan rekonstruksi gendang daun telinga. Lalu nanti di sana akan direncanakan sebaik-baiknya. Biayanya berapa? Kalau Ibu pakai BPJS sih gratis, Bu. Nah, tapi kalau misalnya Ibu pakai biaya umum, misalnya kita ambil di rumah sakit pemerintah sekelas RSCM, mungkin sekitar 50 juta, 60 juta satu telinga. Dan satu tahap. Biasanya operasi ini dilakukan 2-3 tahap tergantung tipenya, tapi umumnya dilakukan 2 tahap. Lalu
istilahnya pertama dibuatkan dulu rangkanya, nanti kalau udah baru daun telinganya diangkat. Nah itu memang nggak mungkin satu tahap operasi ini. Gitu. Oke, sekian dulu sampai saat ini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.